penciptaan, adaptasi, dan pemanfaatan alat atau teknologi yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran juga adalah proses merancang, membuat, dan memodifikasi alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk membantu guru dalam menyampaikan materi untuk peserta didik agar memahami konsep pembelajaran. B. Sejarah perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita kenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak di sekolah. Di sini ada 6 klasifikasi tingkatan pengalaman pembelajaran. Yang pertama yaitu demonstrasi. Demonstrasi itu adalah pengalaman yang diperoleh dari sebuah pertunjukan. Yang kedua ada drama wisata, yaitu sebuah pengalaman yang diperoleh melalui karya wisata. Yang keempat ada televisi, yaitu sebuah pengalaman yang diperoleh melalui televisi pendidikan. Yang keenam ada rekaman audio, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui siaran radio atau rekaman suara atau suatu objek yang telah kita pelajari. Selanjutnya ada ciri-ciri pengembangan media pembelajaran efektif. 1. Yaitu relevansi dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin kita capai. Yang kedua, menarik dan interaktif. Media pembelajaran yang efektif dirancang untuk menarik perhatian peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, sederhana dan mudah digunakan. Media pembelajaran harus mudah dipahami dan digunakan oleh pendidik dan peserta didik agar memudahkan dalam penyampaian materi tanpa membingungkan peserta didik atau penggunanya. Yang keempat, berbasis teknologi dan inovatif. Pengembangan media pembelajaran yang ideal memanfaatkan teknologi terkini seperti multimedia, video, e-learning, aplikasi, atau media digital lainnya. Yang kelima, adaptif terhadap berbagai gaya belajar. Media pembelajaran yang baik harus mampu menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar peserta didik, seperti gaya belajar visual, audiometri, dan kinestetik. Yang keenam, evaluatif dan dapat diukur. Media pembelajaran yang dikembangkan harus memungkinkan adanya evaluasi terhadap pemahaman dan kemajuan peserta didik, karena media ini harus dilengkapi dengan alat ukur atau fitur interaktif dan lain-lainnya. D. Tahapan pengembangan media pembelajaran. 1. Analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam pengembangan media pembelajaran adalah memahami kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, perancangan atau desain. Setelah kebutuhan dianalisis, langkah selanjutnya adalah merancang media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan. Pada tahap ini, media telah dirancang dan diproduksi. Yang keempat adalah evaluasi. Setelah media diimplementasikan, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Masukan dari peserta didik dan guru sangat penting dalam proses ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan media yang digunakan. Adapun faktor-faktor pengembangan media pembelajaran, 1 yaitu tujuan pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran harus berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Media yang dibuat harus mendukung pencapaian kompetensi atau hasil belajar yang diinginkan, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 2. Karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat pendidikan, latar belakang sosial, dan gaya belajar menjadi faktor penting dalam pengembangan media pembelajaran. Media harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik agar materi dapat tersampaikan dengan efektif.
Ketiga, ketersediaan teknologi. Teknologi yang tersedia di lingkungan pendidikan akan mempengaruhi jenis media yang dapat dikembangkan. Akses terhadap perangkat keras seperti komputer, proyektor, atau tablet, dan 4. Sumber daya dan anggaran. Pengembangan media pembelajaran memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran untuk perangkat teknologi, biaya produksi media, seperti video atau aplikasi, serta biaya pelatihan guru. Keterbatasan anggaran dapat membatasi jenis media yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan. 5. Keterampilan pendidik. Kemampuan pendidik dalam memanfaatkan dan mengembangkan media juga sangat menentukan keberhasilan implementasi media. Pembelajaran interaktif diperlukan agar pendidik dapat mengembangkan dan menggunakan media secara efektif. 6. Konten atau materi pembelajaran. Materi yang disampaikan menjadi faktor utama dalam menentukan bentuk media yang digunakan. Misalnya materi yang membutuhkan penjelasan visual seperti konsep ilmiah atau matematika dapat disampaikan melalui video atau animasi. Sementara materi yang bersifat konseptual dapat disampaikan melalui modul teks atau podcast. 7. Konteks pembelajaran. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks, baik itu pembelajaran tatap muka atau daring. Lingkungan pembelajaran akan mempengaruhi jenis media yang paling efektif untuk belajar. Kesimpulannya ialah pengembangan media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Media yang dikembangkan dengan baik dapat membantu peserta didik memahami materi. Pengembangan media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Media yang dikembangkan dengan baik dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih mudah, menarik, dan interaktif. Proses pengembangan media pembelajaran mencakup perencanaan yang matang berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan ketersediaan teknologi. Beberapa tantangan seperti keterbatasan teknologi, sumber daya, dan keterampilan pendidik dapat mempengaruhi kualitas pengembangan. Namun dengan perencanaan yang tepat dan dukungan pelatihan, pendidik dapat mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan media secara optimal.